Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, hari ini adalah tanggal 10 Muharram 1442 Hijriah. Karena ini tanggal 10 Muharram, mungkin di antara kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada banyak yang berpuasa pada hari ini, menjalankan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berpuasa sunnah Asyura pada tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan kita semua yang menjalankan ibadah puasa sunnah Asyura pada tahun ini diberikan Allah kelancaran, diberikan Allah kemudahan, kekuatan, kesabaran, sehingga kita dapat melaksanakannya sampai nanti tiba waktu berbuka. Dan ini tercatat sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap tahun ketika kita memasuki tanggal 10 Muharram, maka tidak sedikit kaum muslimin melaksanakan ibadah puasa sunnah Asyura. Apa hikmah, pelajaran yang dapat kita ambil ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini? Yang pertama, hikmah daripada kita melaksanakan ibadah puasa sunnah Asyura adalah yaitu menguatkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan setiap kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita bersyukur. Salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan cara kita melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana orang Yahudi bersyukur mereka kepada Allah karena Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah daripada kejaran Fir'aun laknatullah alaih, daripada amukan yang dimana Fir'aun ini ingin membunuh Nabi Musa, Nabi Harun beserta pengikutnya. Lalu Allah juga menenggelamkan Fir'aun di Lautan Merah. Orang Yahudi bersyukur dengan cara melakukan ibadah puasa pada tanggal 10 Muharram. Maka kita pun sama. Ketika kita hendaknya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu bertambah umur kita, baik itu nikmat-nikmat yang lain, maka salah satu cara kita mensyukuri nikmat Allah itu adalah dengan kita melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau suka berpuasa pada hari Senin?" Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Aku mensyukuri nikmat Allah, yaitu aku dilahirkan pada hari Senin. Dari aku suka berpuasa pada hari Senin sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah." Karena Rasul dilahirkan pada hari Senin, maka Rasul mensyukuri itu dengan cara berpuasa. Maka kita pun harus mencontoh ini. Ketika bertambah umur kita, pada hari ulang tahun kita lah kalau kata orang sekarang, maka cara kita mensyukuri bertambahnya umur itu adalah dengan kita mencontoh sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul, yaitu berpuasa sunnah. Berpuasa sunnah. Bukan seperti tradisi kebiasaan yang sering kita lihat di masyarakat kita, atau mungkin kita pernah melakukannya, yaitu dengan mengundang kawan-kawan kita, habis itu buat kue, baru taruh lilin, lalu kita tiup lilin, kita berdoa. Ini adalah tradisi kebiasaan orang Majusi, yang dimana mereka kalau kita praktekkan ini maka kita sama dengan mereka. Man tasyabbaha biqaumin, barang siapa yang menyukai, suka dia dengan tradisi suatu kaum, dia ikuti lagi tradisi suatu kaum itu,
fahuwa minhum, maka dia bagian daripada golongan itu. Kita bagian daripada itu. Kalau kita setiap ulang tahun kita buat lilin, kita tiup lalu kita berdoa, maka sama kita dengan orang Majusi. Sama kita dengan orang Majusi. Maka man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita suka tradisi, kebiasaan daripada suatu kaum, lalu kita praktekkan lagi, maka kita bagian daripada golongan itu. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita mendapatkan nikmat dari Allah. Hikmah pertama daripada kita berpuasa sunnah pada hari ini, puasa sunnah Asyura, maka marilah kita ke depan setiap mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu bertambah umur kita, memperingati hari pernikahan kita, memperingati hari jadi perusahaan kita, memperingati hari kemerdekaan kita. Salah satu cara kita mensyukurinya adalah dengan kita berpuasa sunnah. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran atau hikmah yang kita ambil daripada setiap tahun kita berpuasa sunnah Asyura pada tanggal 10 Muharram, yaitu kita mengambil pelajaran bahwasanya kita hidup sebagai hamba Allah, tidak boleh kita di dalam hati walaupun hanya sedikit saja ada sifat sombong. Kenapa? Karena orang-orang sombong itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam mengajak Fir'aun untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lembut, dengan cara yang keras sudah dibuat, tetapi tetap juga tidak mau tunduk dan taat kepada Allah. Malah dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Udah tidak mau menyembah Allah, dia pula mengaku dirinya Tuhan. Sombong dia. Kalau kita mungkin belum ada yang tahapnya sampai di situ. Belum ada yang mengaku dirinya Tuhan, tetapi kita juga sering sombong. Maka dalam hidup kita tidak boleh sombong. Maka dengan kita berpuasa sunnah pada hari ini, kita ingat bahwasanya orang sombong itu akan dibinasakan, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jasad Fir'aun diabadikan sampai hari ini? Karena itu agar kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya begitulah nasib-nasib orang-orang yang sombong. Sehingga kalau kita melihatnya, mengingatnya, mendengarnya, maka kita tidak berani untuk berlaku sombong. Kita tidak berani untuk berlaku sombong. Fir'aun itu batarul haq. Makanya sombong itu kan batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang menolak kebenaran ajaran agama Allah lalu menyepelekan orang lain. Kalau Fir'aun itu udah menyepelekan orang lain, juga menolak ajaran agama Allah, mengaku dirinya sebagai Tuhan, akhirnya ditenggelamkan Allah di lautan merah. Maka kita hamba-hamba Allah yang selama ini mengidam-idamkan sorga, kita memohon kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita mengharapkan akhirat yang baik, yang dimana akhirat yang baik itu adalah sorganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus membuang sifat sombong dalam diri kita. Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maka kita jangan pernah berjalan di muka bumi Allah ini dengan perasaan sombong, angkuh, membanggakan diri kita, karena Allah tak suka akan hal itu. Iblis yang bernama Azazil, dia dulu ini adalah orang soleh, orang taat. Tetapi karena timbul rasa sombong ketika diciptakan Nabi Adam, ketika disuruh sujud semua penghuni sorga kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud bukan berarti sujud seperti yang kita lakukan, dalam arti menghormati. Menghormati saja. Lalu iblis merasa tidak layak akan hal itu. Merasa dirinya lebih hebat, dia yang lebih layak untuk dihormati. Merasa dirinya lebih hebat daripada Nabi Adam. Diusir dari sorga. Dia sudah pernah masuk sorga, sudah tinggal di dalam sorga bukan sehari dua hari, karena sombong diusir. Kita belum pernah lagi masuk sorga, melihat sorga pun belum pernah, mencium bagaimana bau sorga pun belum pernah, lalu kita sombong. Lalu kita juga mengharapkan masuk sorga. Oh, tidak mungkin, mustahil. Maka la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga
orang yang di dalam hatinya walaupun hanya seberat biji zarrah perasaan sombong. Maka jangan kita tolak kebenaran ajaran agama Allah. Laksanakan sesuai dengan perintah Allah. Laksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Agama ini adalah agama yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain. Menjadi orang soleh itu bagus, tetapi merasa diri kita lebih soleh daripada orang lain, ini yang jadi masalah. Ini menjadi masalah. Untuk menjadi orang hebat itu bagus, tetapi merasa diri kita lebih hebat daripada orang lain, ini yang jadi masalah. Merasa diri kita lebih jago, lebih kaya, lebih tinggi jabatannya daripada orang lain, sehingga orang lain kecil semua, kita anggap bodoh semua, kita anggap ini yang tidak boleh. Maka dua hikmah ini penting kita amalkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka salah satu cara kita mensyukurinya adalah dengan kita berpuasa. Nikmat yang paling besar diberikan Allah kepada kita yaitu adalah Islam. Inna min na'imid dunya ya'fikal islamu ni'mah. Dari sekian banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, cukuplah Islam itu menjadi nikmat yang paling besar. Maka apapun perintah Allah yang terdapat di dalam agama Islam, laksanakan, termasuk berpuasa. Termasuk berpuasa. Baru hikmah yang kedua, selama kita masih hidup di muka bumi Allah ini, maka kita harus sadar, kita ini adalah abdullah, hamba Allah. Kita tidak boleh memakai pakaian sombong, yang dimana itu adalah pakaian Allah. Jangan sombong kita. Maka kita harus tawadu. Kita harus tawadu. Tetapi tawadu pun bukan kepada orang kaya. Yang dimana kalau kita tawadu kepada orang kaya, merendahkan diri kita kepada orang kaya karena kekayaannya, makanya faqada salasadini, kita akan kehilangan 2/3 daripada agama kita. Maka kita buang sifat sombong, kita tawadu, kita sadar kita ini semua adalah hamba Allah. Yang membedakan kita adalah atqakum, taat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah di antara kita semua adalah atqakum, orang yang paling takut, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hikmah yang perlu kita amalkan. Mudah-mudahan saya pribadi dan umumnya kita semua kaum muslimin dan muslimat dapat mengambil hikmah ini, dan kita tidak sia-sia dalam rangka melaksanakan ibadah puasa. Kita tahu manfaatnya. Kita bukan hanya sekedar puasa, tapi kita ambil pelajarannya. Yang dimana pelajaran pertama, setiap kita dapat nikmat, sebagai salah satu cara mensyukurinya adalah dengan cara kita berpuasa. Dan kita dalam hidup tidak boleh mengamalkan, menanamkan dalam diri kita sifat sombong, karena Fir'aun laknatullah alaih, yang dimana kita berpuasa asbab itu hari ini, yang dimana beliau ditenggelamkan Allah di lautan merah, itu karena kesombongannya, karena dia menolak kebenaran agama Allah, karena dia menindas orang lain, zalim, batarul haq wa ghamtun nas. Jadi itu saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.